Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas anggaran perusahaan yang berjudul Forecasting Penjualan. Nah, di kelompok 3 ini kami ada 4 orang. Yang pertama Siti Mina dengan NIM 1933211178. Kemudian Adris Arsuis dengan NIM 1933211130. Kemudian yang ketiga Gozali Suksin dengan NIM 1933211149. Dan yang terakhir Maria Goreti Sikas dengan NIM 1933211147. Langsung saja. Apa itu peramalan atau forecasting? Peramalan atau forecasting merupakan bagian vital bagi setiap organisasi bisnis dan untuk setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan. Peramalan menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang perusahaan. Dalam area fungsional keuangan, peramalan memberikan dasar dalam menentukan anggaran dan pengendalian biaya. Pada bagian pemasaran, peramalan penjualan dibutuhkan untuk merencanakan produk baru, kompensasi tenaga penjualan, dan beberapa keputusan lainnya. Selanjutnya, pada bagian produksi operasi, penggunaan data-data peramalan untuk merencanakan kapasitas, fasilitas, produksi, penjadwalan, dan pengendalian persediaan atau inventory control. Kemudian untuk menetapkan kebijakan ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan lain sebagainya dapat pula dilakukan dengan metode peramalan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang manfaat peramalan penjualan yang akurat. Yang pertama, proses perkiraan penjualan yang akurat memberikan banyak manfaat. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik tentang masa depan. Kemudian yang ketiga, pengurangan jalur penjualan dan perkiraan risiko. Yang keempat, penyelarasan kuota penjualan dan ekspektasi pendapatan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Adris Universitas. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menunjukkan penjelasan manfaat berikutnya, yaitu yang pertama, pengurangan waktu yang dihabiskan untuk merencanakan cakupan wilayah dan menetapkan penetapan kota. Yang kedua, tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tren di masa depan. Yang ketiga, kemampuan untuk memfokuskan tim penjualan pada peluang jalur, penjualan penghasilan tinggi dan profit tinggi yang menghasilkan tingkat kemenangan yang lebih baik. Yang berikut faktor pertimbangan dalam peramalan penjualan. Yang pertama, perubahan selera konsumen. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, perubahan perilaku belanja. Yang keempat, kondisi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Yang kelima, dinamika persaingan termasuk strategi persaingan. Yang berikut, melakukan forecast penjualan secara akurat. Yang pertama, menilai tren historis. Yang kedua, gabungkan perubahan. Yang ketiga, mengantisipasi tren pasar. Yang keempat, pantau pesaing. Yang kelima, sertakan rencana bisnis. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan.